Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أما بعد. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian pekanan dan ini adalah pertemuan ketiga kita dan kita ya masih pada PDF yang sama ya. Hanya saja kitabnya beralih. Jadi setiap PDF itu rencana awalnya saya jadikan satu pertemuan ya. Tapi tampaknya karena gabungan ini kajian hibrid ya offline dan online tampaknya tidak memadai ya. Jadi akhirnya kita selesaikan ini dalam 3 pertemuan ya. Nah, di 2 pertemuan pertama kita mempelajari kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh. Nah, sekarang kita beralih ke kitab kedua kita yaitu Al-Yaqut An-Nafis. Nanti PDF-PDF berikutnya yang saya buat juga seperti itu gitu. Ada bagian Al-Madkhal dan ada bagian Al-Yaqut An-Nafis. Dan kita insya Allah akan membaca Mabadi Asyarah dari Al-Yaqut An-Nafis. Sudah siapkah? Silakan dibaca. Ya, udah meninggal. Ah. Betul. Mabadi Asyarah. Terus. واستمداده وحكم الشارع فيه ونسبته إلى سارع العلوم وفضله موادعها والفن الذي نحن بصدده فكه. Tayyib. Baik, muqaddimah dan ini dalam Mabadi Asyarah. Apa itu Mabadi Asyarah? Mabadi Asyarah itu 10 pokok-pokok penting ya, 10 pokok-pokok penting yang perlu diketahui dalam setiap cabang ilmu agar kita ketika mempelajarinya kita memiliki pemahaman yang baik terhadap cabang ilmu tersebut. Jadi pengenalan awal gitu terhadap cabang ilmu tersebut dan ini penting ya, sangat-sangat penting bahkan dan ini sudah ditradisikan oleh para ulama kita sejak lama ya. Saat ini mungkin di dunia pendidikan kita banyak ya, pertama secara tradisi kan terutama pendidikan formal secara tradisi kan anak-anak itu tidak belajar karena ingin belajar ya. Tapi mereka belajar karena tradisi dan apa namanya dan ya kondisi sosial mengharuskan mereka belajar gitu. Mengharuskan mereka sekolah. Ya bayangkan kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah. Yang terjadi adalah tekanan sosial.
Tekanan sosial baik kepada orang tuanya maupun kepada anaknya. Akhirnya ya anaknya belajar karena ya mereka dalam tanda petik memang harus sekolah itu saja gitu. Jadi tidak ada motivasi kuat dari dalam diri sendiri untuk belajar. Kemudian ketika mereka diajarkan berbagai bidang ilmu, tidak dijelaskan gitu. Apa sih bidang ilmu itu? Apa tujuan mempelajarinya? Apa sumber-sumbernya dan seterusnya. Akhirnya ketika mereka misalnya belajar matematika, mereka tahunya matematika itu ya hitung-hitungan. Cuma apa gunanya matematika itu dalam kehidupan mereka? Mereka tidak paham. Padahal sangat-sangat penting kan. Matematika itu sangat penting dalam kehidupan, tapi banyak pelajar yang tidak mengerti gitu. Misalnya juga sejarah gitu. Mereka tahunya ya memang sejarah itu berbicara tentang tahun-tahun peristiwa gitu. Tapi apa sih sebenarnya ilmu sejarah itu mereka tidak mengetahui. Nah, maka para ulama kita sejak lama menyusun mabadi asyarah ya. 10 pokok atau bisa juga ya kalaupun tidak dikatakan 10 ya. Pokok-pokok penting dalam setiap cabang ilmu yang perlu diketahui oleh setiap orang yang akan masuk mempelajari cabang ilmu itu. Dan yang dibahas dalam mabadi asyarah ini bukan masailnya ya, bukan maksudnya 10 pokok itu apa sih gitu. Apakah tentang tohara, sholat, puasa, kalau fikih jawabannya bukan, tapi yang lebih mendasar lagi gitu. Apa sih fikih itu gitu. Apa sih fikih itu? Dan ini berlaku untuk setiap cabang ilmu. Apa sih nahwu itu? Apa sih sorof itu? Apa sih usul fikih itu? Baik. Nah, tadi dari teks yang dibaca, beliau katakan ini muqaddimah, i'lam. Ya. Ketahuilah annahu yambaghi likulli syari'in fi fannin an ya'rifa mabadi'ahu al-asyarah. Bahwa yambaghi selayaknya likulli syari'in fi fannin bagi setiap orang yang sedang menempuh atau mempelajari sebuah cabang ilmu, yang ingin masuk mempelajari sebuah cabang ilmu, an ya'rifa, selayaknya dia mengenal mabadi'ahu al-asyarah. Ya. Pokok-pokoknya yang 10. Wahia yaitu hadduhu, definisi. Ya. Karena alat paling penting untuk memahami sesuatu adalah mengetahui definisinya. Apa perkara itu gitu. Apa sesuatu itu. Kemudian wa maudu'uhu. Yang kedua adalah maudu'nya, objek pembahasannya. Apa sih yang dibahas oleh cabang ilmu itu? Misalnya ilmu kedokteran yang dibahas apa sih? Ya fisik manusia, badan manusia. Ya. Mempelajari tentang ya badan manusia dan penyakit-penyakit serta bagaimana cara pengobatannya gitu. Itu maudu'nya kedokteran misalnya. Kemudian wa faidatuhu, faedah mempelajarinya, manfaat mempelajarinya. Kemudian wa masailuhu, masailnya, ya. Masailnya persoalan-persoalan yang dipelajari, ya. Misalnya dalam usul fikih yang dipelajari tentang masailnya misalnya tentang am, khas, takhsis, ya. Mutlak, muqayyad, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan seterusnya. Itu masail. Ya. Nah dalam fikih juga ada. Gitu. Wasmuhu dan namanya, nama ilmu itu apa sih? Gitu. Wastimdaduhu dan sumber pengambilan cabang ilmu itu. Cabang ilmu itu diambil dari apa gitu. Ilmu itu diambil atau bersumber dari apa. Wa hukmu syari'i fihi dan hukum syariat mempelajari cabang ilmu itu. Apa hukumnya kita mempelajari cabang ilmu itu? Kemudian wanis batuhu ila sairil ulum. Kemudian nisbatnya ya dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Wa fadluhu, keutamaannya, wa wadi'uhu, dan siapa yang meletakkan atau menyusun cabang ilmu tersebut. Nah, inilah 10 mabadi asyarah ya. Dan ini disebutkan dalam nazam Al-Allamah As-Sabban ya. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'
walismul istimdadu hukmus syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hazas syarafa. Nah, itu disebutkan oleh Al-Allamah As-Sabban, mabadi asyarah. Dan ini berlaku pada semua cabang ilmu, ya, cabang ilmu apapun. Nah, kemudian beliau katakan, ya, Al-Allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah katakan, wal fannul ladzi nahnu bisadadihi al-fiqhu. Dan cabang ilmu yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita kemukakan, yang sedang kita bahas ini adalah ilmu fikih. Maka sekarang kita mempelajari mabadi asyarah dari ilmu fikih. Ya. Baik, cukup jelas insya Allah, ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Iya. Sudah cukup cukup. Baik, yang pertama hadnya, definisi, dan ini paling penting ya dalam mengenal sesuatu adalah mengenal definisi. Banyak orang membahas dan bisa jadi dia membahas sesuatu yang belum terdefinisikan gitu. Belum ada kejelasan batasannya apa sih gitu. Bahkan bukan sekadar membahas sampai memperdebatkan gitu. Memperdebatkan sesuatu yang mereka tidak berikan batasan-batasan jelas gitu. Apa sesuatu itu? Mahia gitu. Apa dia gitu. Nah, maka untuk menjawab itu ya kita perlu definisi gitu. Kita perlu definisi. eh Misalnya sempat beberapa waktu lalu saya tulis itu, kan ada ungkapan yang masyhur ya di sebagian kalangan, ala fahmis salaf gitu. Sesuai pemahaman salaf. Nah, pertanyaannya apa itu gitu? Apa ala fahmis salaf itu? Sehingga kita bisa jadikan dia sebagai patokan kebenaran. Apa itu? Apa batasannya? Bagaimana gambarannya? Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan itu ya ya mau bagaimana kita membahas sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti gitu. Nah, itulah pentingnya had ya, definisi. Nah, had dari fikih dan ini sudah kita bahas saat membahas al-madkhal li dirasati al-madkhal ila usulil fiqh. Jadi kita tidak akan terlalu membahasnya lagi terperinci di sini ya. Yaitu definisinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, sifatnya praktis, al-muktasabu yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ini sudah kita bahas dalam Al-Madkhal ya, ila usulil fiqh. Dan kemarin saya sampaikan juga eh, ya fikih itu membahas persoalan amaliyah. Amaliyah itu apa? Sesuatu yang kita lakukan, ya, praktek. Dan saya juga sudah jelaskan mengapa niat masuk ke dalam pembahasan fikih. Karena niat itu qasad untuk melakukan sesuatu. Jadi niat itu dorongan kesadaran penuh untuk melakukan sesuatu yang kemudian kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Makanya ia masih dalam cakupan amal. Makanya niat masuk ke dalam pembahasan fikih gitu. Dan semuanya ya, termasuk kemarin kita bahas misalnya sujud kepada selain Allah itu masuk pembahasan fikih atau bukan fikih. Ya. Meskipun dimasukkan oleh sebagian ulama ke dalam akidah karena ada keterkaitan, hanya saja basicnya itu fikih. Kemudian misalnya tentang pemberontakan, tentang apapun itu gitu ya. Selama itu terkait dengan perbuatan manusia, maka itu ranahnya fikih karena dia amaliyah. Baik. Nah, ini sudah kita bahas definisinya, cukup jelas insya Allah ya. Kalau masih bingung bisa disimak rekaman pertemuan kedua ya. Lanjut dibaca. Ya, terus. Imtithalu. Ya, baik. Wa maudu'uhu, maudu' dari ilmu fikih, artinya objek pembahasan dari ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf ya. Perbuatan mukallaf.
Mengapa di sini dikatakan mukallaf? Ya karena mukallaf itulah ya muslim apa akil baligh ya. Itulah yang terkena taklif-taklif syariat ya, yang mendapatkan khitab hukum-hukum syar'i gitu. Mereka yang terkena. Hanya saja sebenarnya fikih itu juga mencakup selain mukallaf ya. Meskipun ya bukan karena ia ditaklif gitu, tapi karena berkaitan dengan hal-hal yang ya terhubung dengan mukallaf. Misalnya anak kecil gitu yang merusak barang milik orang lain wajib ganti rugi. Ya. Anak kecil kan bukan mukallaf, tapi terkait dengan harta orang lain gitu. Sehingga ada hal-hal yang wajib dipenuhi ya dan itu pembahasannya hukum wadai. Nah, jadi maudhu' objek pembahasan fikih itu perbuatan mukallaf. Maka selama itu terkait perbuatan mukallaf itu adalah objeknya fikih. Itu adalah pembahasannya fikih. Dan fikih tidak membahas benda sebagai benda, ya. Makanya misal ketika eh, dulu sempat ramai tentang hukum musik ya dan hukum musik itu menurut masyhur empat mazhab kan penggunaan alat musik ya. Jadi yang dibahas oleh para ulama klasik ketika membahas tentang musik ya, atau alatul lahwi adalah isti'mal alatil lahwi ya, penggunaan alat musik gitu. Menurut pendapat empat mazhab yang masyhur dari empat mazhab kan haram hukumnya ya. Yang membolehkan diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm ya. Dan beliau menisbatkan itu kepada beberapa ulama salaf yang juga dianggap membolehkan gitu. Nah, kemudian ada ini gitu. Ada yang berkomentar bahwa em, fikih itu tidak tidak mengenai benda gitu, tapi mengenai perbuatan kita. Itu benar, tapi sebenarnya ya ketika berbicara hukum musik gitu, atau hukum alat musik, memang kita sejak awal berbicara tentang perbuatan, yaitu isti'mal kita terhadapnya gitu. Ya, penggunaan kita terhadap benda itu. Sama kayak hukum khamar gitu, haram. Nah, tentu yang dimaksud adalah af'al kita terhadap khamar gitu. Nah, hanya saja disebutkan hukum khamar, hukum apa namanya, hukum musik dan segala macam itu, atau hukum alat musik dan segala macam itu ya dia menghazab ya, menyembunyikan eh, kata-kata tertentu tapi bisa difahami secara konteks maknanya apa gitu. Maknanya apa? Ya hukum musik ya berarti memainkan misalnya. Hukum khamar ya meminum dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi maudhu' objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf. Maka selama itu perbuatan mukallaf itu ranahnya fikih. Itu ranahnya fikih. Makanya fikih sangat-sangat luas ya pembahasannya. Setiap perbuatan kita, ya. Setiap perbuatan kita dalam persoalan apapun. Makanya sebagian ulama dan dalam kitab-kitab fikih klasik mereka membagi fikih itu menjadi empat bagian. Makanya disebut dengan rubu', ya. Seperempat gitu, rubu'. Jadi ada rubu' ibadat, ada rubu' muamalat, ada rubu' munakahat, dan ada rubu' jinayat. Karena bagi mereka satu manusia itu aktivitasnya satu berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah. Itulah ibadat. Penghambaan diri kepada Allah. Itu ibadat. Kemudian hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu muamalat. Kemudian terkait dengan uh, hubungan laki-laki dan perempuan serta konsekuensinya berupa membangun keluarga termasuk hukum-hukum seputar perceraian dan lain-lain. Itu munakahat. Kemudian yang terakhir ketika terjadi sengketa, persoalan, kejahatan antar manusia maka dibawa kepada ranah jinayat. Nah, makanya mereka bagi jadi empat itu. Meskipun uh, yaitu pembagian bukan sesuatu yang baku ya. Intinya adalah semua sisi kehidupan manusia selama itu masuk perbuatan kita, maka itu adalah objeknya fikih. Makanya dalam Al-Fiqhul Manhaji ditulis di situ termasuk misalnya hukum hubungan internasional dan segala macam itu juga ranah fikih. Karena memang begitu ya.
sosial, politik, ekonomi, budaya dan apapun itu ranah fikih. Artinya semuanya itu terkena hukum syar'i, ya. Apakah wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Makanya tidak bisa dikatakan seni itu bebas nilai. Tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang bebas nilai. Semuanya harus dinilai dengan hukum syar'i. Ya. Semuanya harus dinilai hukum syar'i. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Melukis misalnya. Melukis gunung, seni kan. Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Dari 5 hukum itu. Nah itu dibahas dalam fikih. Karena apa? Karena melukis itu aktivitas manusia. Ya. Eh, melukis gunung gitu ya. Kemudian melukis perempuan. Misalnya yang terbuka auratnya. Hukumnya apa? Membuat film, seni juga kan. Buat film yang di dalamnya tidak ada apa namanya, tidak ada penyelisihan terhadap syariat misalnya. Hukumnya apa? Kemudian membuat film yang menyelisih syariat, hukumnya apa? Itu semuanya ada gitu. Makanya Islam menolak adanya pemisahan agama dengan kehidupan, ya. Fasluddin adil hayah itu sesuatu yang menabrak pondasi utama Islam. Karena Islam mengatur semua sisi kehidupan, makanya tidak ada istilah pemisahan. Tidak ada istilah ini urusan Allah, ini urusan manusia. Tidak, semuanya itu diatur oleh Allah. Ya, semuanya diatur oleh Allah. Jadi bagaimana cara memilih pemimpin dan segala macam, termasuk kriteria pemimpin, ada aturan dalam Islam. Ya. Meskipun memang syaratnya bukan sekadar sholat, ya. Makanya kata-kata Panji, ya, kalau ada yang ingat Panji, kata-kata Panji sebenarnya tidak keliru, ya. Bahwa kalau kita memilih pemimpin cuma dari sholatnya, memang tidak benar. Gitu. Bahkan berdasarkan fikih juga tidak benar. Gitu. Jadi pernyataan dia sama sekali tidak keliru, ya. Meskipun memang bahasanya memang bahasa khas mereka, ya. Tapi pernyataannya tidak keliru. Karena ya ada aturan gitu, ada mekanisme. Itu maudu'nya. Kemudian faidatuhu, faedah. Apa sih manfaat kita belajar fikih? Ya. Apa sih manfaat kita belajar fikih? Nah, manfaatnya adalah imtisalul awamir wajitinabun nawahi. Ya. Imtisalul awamir melaksanakan perintah Allah, wajitinabun nawahi. Dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sa'adah fid darain. Karena itu tujuan utama kehidupan kita kan. Apa sih tujuan utama visi paling jauh dari kehidupan manusia? Adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan meraih ridho Allah dan rahmatnya. Bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah dan rahmat dari Allah? Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bagaimana cara kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya? Salah satunya dengan mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dilakukan. Nah, disitulah pentingnya pelajaran faedah ilmu fikih. Ya. Kita jadi tahu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang olehnya. Dan kemudian ya langkah berikutnya adalah diamalkan, kan gitu ya. Diamalkan. Disitulah pentingnya belajar fikih. Kemudian masa iluhu. Wa masailuhu, masailnya hiyal qadaya allati tuzkaru fihi, adalah persoalan-persoalan yang disebutkan di dalam ilmu fikih itu. Misalnya taharah, wudu, syarat sah salat ini. Membaca Al-Fatihah rukun salat. Niat rukun puasa misalnya dan seterusnya. Rukun jual beli adalah dua pihak yang berakad, kemudian objek yang diakadkan yaitu barang dan harga, barang dan uang, dan uh, ijab kabul ya dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu masailnya. Dan masail fikih itu banyak sekali ya. Masail fikih banyak sekali. Bahkan kalau kita dan masail fikih itu selalu bertambah ya. Makanya ilmu fikih itu ilmu yang persoalannya semakin berkembang. Berbeda dengan ilmu hadis. Ilmu hadis kan yang dibahas kan hadis Nabi, dan hadis Nabi terbatas. Karena sejak Nabi wafat tidak mungkin hadis bertambah. Hadis Nabi tidak bertambah. Al-Quran juga tidak bertambah. Al-Quran itu ya um, apa kalau dalam mushaf ya dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Sedangkan fikih itu karena terkait dengan perbuatan mukallaf,
ia terus bertambah gitu. Di masa Imam Syafi'i tidak ada pembahasan hukum kripto, Bitcoin gitu. Atau jual beli pakai kris ya. Yang betul penyebutannya kris ya, bukan QRIS ya. Kris. Tidak ada gitu. Saat ini sudah ada. Nanti kita juga tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Bagaimana cara sholat di bulan. Selama ini kan kita sholat itu, kalau kita baca hadis-hadisnya, itu kan terkait dengan posisi matahari, ya, atau posisi matahari dan langit secara umum dari kacamata orang di bumi. Ya. Itu kan misalnya waktu maghrib dari sejak terbenam matahari. Apa sih maksudnya terbenam matahari? Terbenam matahari itu adalah ketika matahari di ufuk ini seandainya tidak ada bangunan apa-apa, kita lihat matahari itu eh, sudah ke bawah gitu, sehingga dari ufuk tidak kelihatan lagi. Itu waktu maghrib mulai kan, dan kemudian berakhir dengan hilangnya mega merah, di langit gitu. Nah, berakhir waktu maghrib itu menurut pendapat yang mu'tamad. Waktu zuhur dari terbit zuhur, waktu subuh dari terbit fajar hingga terbit matahari dan seterusnya. Nah pertanyaannya bagaimana nanti kalau sholatnya di bulan? Nah, itu kan perlu ijtihad ya. Meskipun saat ini belum ada, faktanya belum ada gitu. Tapi ya kita tidak tahu, mungkin saja ada nanti. Makanya masail fikih itu terus bertumbuh gitu. Karena masail fikih terus bertumbuh, maka kehadiran seorang faqih, seorang alim dalam bidang fikih itu senantiasa fardu kifayah. Wajib ada. Dan ini salah satu argumen paling penting tentang bahwa ijtihad itu selalu diperlukan di setiap zaman. Dan fatwa penutupan pintu ijtihad adalah fatwa yang keliru. Sebagaimana dikatakan oleh ya Syekh Wahbah Zuhaili dan para ulama lainnya. Karena kebutuhan apalagi di zaman sekarang. Ya. Baik. Antum bahkan ini dalam isu yang lain ya. Undang-undang, regulasi pemerintah, ini umum ya. Baik sesuai Islam ataupun tidak. Regulasi itu selalu ketinggalan gitu. Dibandingkan dengan perkembangan zaman. Padahal regulasi itu selalu ada. Ini DPR kan selalu ada ya. Meskipun kadang-kadang tertidur gitu. Tapi selalu ada gitu. Nah, maka sebenarnya keberadaan seorang fakih itu juga selalu ada, wajib ada gitu. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Dan harusnya anggota DPR itu orang-orang fakih ya, kalau tujuannya untuk membuat legislasi ya. Kalau untuk menyuarakan masukan dari masyarakat memang tidak harus fakih, tidak harus alim gitu. Tapi kalau tugasnya adalah untuk membuat undang-undang, memang harusnya adalah seorang yang ahli fikih, seorang ahli syariat gitu. Sayangnya tidak kita ya. Kita yang paling banyak kasih uang. Itu sudah menurut demokrasi saja salah, ya, apalagi menurut Islam. Ya. Baik. Begitulah. Jadi masailnya itu semua poin-poin yang dibahas dalam fikih. Ya. Poin-poin yang dibahas dalam fikih. Dan itu berkembang. Gitu. Makanya ada banyak ulama di zaman sekarang yang menganjurkan bahwa pembahasan tentang hukum perbudakan dalam kitab-kitab fikih itu tidak perlu dibahas lagi. Karena kata mereka faktanya sudah tidak ada. Padahal kalau kita baca kitab Turas, ya, sampai era-era mutaakhirin, itu pembahasan perbudakan itu tersebar di mana-mana. Dari ibadah sampai jinayah. Apa hukum membunuh budak? Jinayah kan? Apa konsekuensi dari membunuh budak? Apakah kisos atau diat atau doman ganti rugi uang? Kemudian ibadah juga sama. Budak wajib sholat Jumat atau tidak? Ya kan? Nah itu dalam termasuk hukum menikah. Menikahi budak hukumnya apa? Jadi persoalan perbudakan itu tersebar dari dari ibadah sampai jinayah. Semuanya ada. Mengapa itu ada di masa lalu? Ya karena memang budak itu real di mereka. Nyata di mereka. Nah saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi. Ya. Kecuali di Malaysia. Tapi beda budak ya. Tiflun. Anak kecil. Uh, beda budak Indonesia sama budak Malaysia. Beda. Nah, jadi perbudakan karena sudah tidak ada maka banyak ulama yang menganjurkan tidak usah dibahas lagi saat ini. Jadi kalau Anda ingin menulis kitab fikih di zaman sekarang, tidak usah membahas perbudakan. Karena apa? Karena tidak ada kenyataannya gitu. Mending bahas hal-hal yang real di zaman sekarang. Misalnya yang real zaman sekarang itu apa? Penentuan upah, batas upah gitu, upah minimum.
Nah itu bagaimana ketentuannya dalam fikih misalnya? Itu kan real sekali kan kehidupan kita gitu. Kemudian apa hukumnya misalnya menggaji guru dengan gaji yang di bawah itu gitu. Nah itu kan uh, real sekali itu. Penting itu sebenarnya dibahas ya. Nah, kemudian ya jual beli online bagaimana gitu. Banyak sekali ya. Bagaimana kemudian marketplace mendominasi gitu sampai memonopoli gitu. Apa hukumnya marketplace kayak Shopee misalnya, mereka mematikan para penjual kecil gitu ya. Eh, karena barang-barangnya mereka ambil gitu misalnya. Nah, itu kan real gitu ya. Seandainya fikih dibahas seperti itu, maka hidup kita. Kita kadang-kadang baca kitab fikih turas, bingung ini apa sih gitu. Karena apa? Karena faktanya tidak ada gitu. Makanya fikih itu idealnya memang kekinian dan kedisinian. Kadang di kitab fikih itu dibahas tentang bangunan perumahan ya masih kan ya. Kita membahas fikih muamalah kan ada model-model perumahan gitu. Itu model perumahan yang dikenal oleh penulisnya. Yang di kita mungkin kita tidak kenal gitu. Misalnya kayak gini, misalnya kalau di zaman kita kan kalau perkotaan kayak Banjarmasin misalnya, yang dibahas hukum apa hukumnya membuat gang buntu gitu. Padahal harusnya di disambung. Ya, kan ada ya, ada sebagian warga yang tidak suka gitu. Oh jangan disambung lah gitu, kita buat buntu saja sini. Alasannya keamanan segala macam. Apa hukumnya? Gitu. Itu kan real, itu kedisinian. Kalau kita bahas itu kan menarik sekali gitu. Apa hukumnya memarkir mobil di jalan umum? Gitu. Apa hukumnya parkir mobil di bahu jalan? Nah itu kan real sekali kita karena tiap hari kita lihat gitu. Hah? Hukum buzzer ya juga apa hukumnya jadi buzzer? Uh, ya itu sebenarnya fikih itu harusnya begitu. Tapi ya kalau yang kita baca ini kita mutakhirin jadi perbudakan masih banyak ya. Kada apa-apa ya kita pelajari. Baik selanjutnya silakan dilanjutkan. Ya terus. واستدلاله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وحكم الشارع فيه الوجوب الوجوب العيني فيما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة والمناقحة. Ya terus. والكفائي فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى. Terus. وندب فيما زاد على ذلك. Taib. Wasmuhu namanya adalah ilmu fikih. Ya. Nama ilmu yang kita pelajari ini ilmu fikih. Di At-Taqriratus Sadidah ada tambahan namanya bisa juga ilmu ahkam syar'iyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ada juga dinamakan ilmu halal wal haram. Ilmu halal haram dan memang betul gitu. Cuma halal di situ maksudnya bukan sekadar mubah ya. Halal itu semua hukum selain haram. Jadi kan hukum 5 ya menurut mayoritas ulama kan. Hukum 5 haram itu haram, halal itu berarti wajib, mandub, mubah, makruh. Itu halal. Makruh pun itu halal. Makruh itu halal karena tidak berdosa melakukannya. Baik. Nah jadi namanya ada banyak meskipun yang masyhur ya ilmu fikih. Ya. Bisa juga disebut fikih asghar. Fikih kecil. Karena apa? Karena sebagian ulama terutama di masa lalu menyebut akidah itu fikih akbar. Jadi mereka bagi fikih karena fikih itu kan awalnya itu kan pemahaman mendalam terhadap agama. Ya. Pemahaman mendalam terhadap agama secara umum. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin itu bukan sekadar Allah fahamkan dia terhadap ilmu fikih yang kita kenal saat ini, tapi Allah fahamkan dia terhadap ilmu agama secara umum. Gitu. Dan pembahasan agama kan secara garis besar kan dua, ya amaliyah dan i'tiqadiyah. Nah maka para ulama dulu menyebut akidah dengan fikih akbar, sedangkan menyebut fikih yang kita kenal saat ini sebagai fikih asghar. Jadi ada juga yang menamainya fikih asghar. Ada juga yang menamainya furu', ilmu furu'. Ini bagi ulama yang membagi akidah itu usul, fikih itu furu'. Jadi ada beberapa nama. Cuma yang masyhur dan itu yang disebutkan oleh penulis Al-Yaqut An-Nafis di sini ilmu fikih dan definisinya tadi sudah. Nah, kemudian istimdadnya ya. Istimdad ini sumber pengambilannya. Ini dalil-dalil yang
disepakati oleh mayoritas ulama ya. Disepakati oleh mayoritas ulama. Yaitu yang pertama minal kitab Al-Quran ya. Yang kedua was sunnah, sunnah Nabi. Ya. Baik sunnah fi'liyah, qauliyah ataupun takririyah. Ya. Kemudian wal ijma', ijma' para ulama, kesepakatan seluruh ulama ya, dalam satu masa pada satu persoalan hukum. Wal qiyas, qiyas raddu far'in ila aslin bi'illatin tajma'u bainahuma fil hukum. Um, dan sebenarnya ada dalil-dalil yang lain ya, cuma diperselisihkan gitu oleh para ulama. Ada istihsan, ada masalih mursalah, ada uruf dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau kita mau kerucutkan lagi, sumber paling utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dikatakan fa in tanaza'tum ya dalam Al-Qur'an ya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan mufassir menyatakan maksudnya mengembalikan kepada Allah dan Rasul itu adalah mengembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi juga pernah mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya selama mengikuti keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata nabiyhi, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Itu sumber utama dari ilmu fikih Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan dalil-dalil lain seperti ijma' dan qiyas itu juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' itu pasti bersandar kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kadang-kadang kita tidak tahu sandarannya itu. Gitu. Dan kita sudah cukup dengan adanya ijma' itu. Tapi secara konseptual kita pahami bahwa ijma' itu pasti bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kias, rukun kias salah satunya asal, dan asal itu adalah yang disebutkan dalam nas, gitu, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semuanya nas. Istihsan juga demikian, masalih mursalah juga demikian. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya penting sekali ya, ta'zimul Quran was sunnah itu. Mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan uh, ilmu-ilmu syar'i itu adalah alat ya, untuk kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pernah menuliskan bahwa ada dua titik ekstrim ya di kita. Satu yang meremehkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Meskipun mereka pasti kalau ditanya apakah meremehkan akan mengatakan tidak gitu. Tapi dari narasi, dari pernyataannya menunjukkan itu. Yang kedua adalah orang-orang yang merasa bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa perangkat alat yang memadai. Itu juga ekstrim ya. Dia pikir baca terjemah saja cukup. Padahal orang Arab sendiri kalau dia tidak pernah belajar ilmu nahwu, sharaf, usul fikih dan lain-lain, dia tidak akan bisa mengistimbat hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi orang ajam kayak kita yang cuma bermodalkan terjemah. Cuma bermodalkan terjemah itu sangat-sangat jauh. Baik. Nah, ini sumber pengambilan ilmu fikih ya. Jadi sumbernya adalah sumber-sumber syariat. Kemudian hukum syari'i fihi, hukum mempelajari ilmu fikih. Dan ini ya kekhasan fikih sendiri ya. Hukum itu ada perincian. Makanya saya sering sekali dalam banyak kesempatan mengatakan pernyataan menuntut ilmu agama itu wajib, itu perlu tafsil, perlu perincian. Karena kalau tidak akan membingungkan. Sampai-sampai ada uh, saya agak agak lupa-lupa ingat ya, tapi kalau tidak salah, jadi ada seseorang gitu ya, jamaah yang bertanya kepada seorang ustadz tentang anaknya nih mau kuliah kedokteran gini. Jadi tanyakan ini bagusnya kuliah kedokteran atau belajar agama saja. Ustadznya dengan pasti mengatakan belajar agama saja. Dan itu pemutlakan seperti itu tidak tepat. Ya, pemutlakan seperti itu tidak tepat karena seakan-akan ilmu-ilmu dunia termasuk kedokteran dan lain-lain itu ilmu tidak penting. Padahal itu penting. Para ulama menyebutkannya sebagai bagian dari fardu kifayah, kebutuhan umat gitu. Nah, mengapa kok bisa sampai pokoknya belajar agama itu jauh lebih penting daripada yang tadi-tadi itu? Karena tidak ada perincian. Karena tidak ada penjelasan titik poinnya yang mana gitu. Titiknya yang mana? Nah, para ulama kita menjelaskan ada yang wajib ain. Wajib ain itu artinya setiap muslim mukallaf wajib mempelajari itu. Wajib mengetahui itu. Dan ada yang wajib kifayah. Harusnya dijelaskan seperti itu gitu. Supaya kita tahu pertama supaya orang-orang awam ketika belajar ilmu agama mereka tahu mana yang perlu prioritas mereka pelajari. Jangan sampai mereka belajar sudah perdebatan gitu. Padahal cara wudhu tidak paham.
Cara wudhu tidak paham. Ya kita katakan sudahlah yang rukun wudhu 2 itu kan sudahlah gitu ya. Itu sudah keterlaluan memang. Tapi bahkan banyak mungkin dari wallahu alam ya. Tapi saya pernah ketemu sih soalnya. Tapi pada kasus sholat ya. Cuma saya bayangkan begini. Wudhu misalnya. Kalau orang belajar fikih betulan ya, fikih sesuai standar belajar fikih, dia akan belajar apa syarat sah wudhu. Ya, syarat sah wudhu itu adalah sesuatu yang di luar aktivitas wudhu, tapi harus ada gitu. Kalau tidak ada wudhunya tidak sah. Kemudian ada rukun atau fardu wudhu, yaitu aktivitas wudhu yang kalau tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak tepat, wudhunya tidak sah. Ada sunnah-sunnah wudhu, yaitu perkara-perkara yang dianjurkan dalam wudhu, dan biasanya kalau bicara dalil nasnya, ia dari dalil yang sifatnya apa ya, sekunder gitu ya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i yang primer itu ayat Al-Qur'an, sedangkan hadis-hadis Nabi itu sekunder dalam wudhu ya. Atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sekali-sekali, tidak selalu itu secara dalil. Tapi kembali sunnah itu adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan satu wudhu, tapi kalau tidak dilakukan wudhunya tetap sah. Kemudian ada makruhat. Makruhat itu adalah perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan ketika wudhu. Tapi kalaupun dilakukan tidak berpengaruh terhadap kesahan wudhu. Kemudian ada mubtilat, hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi jelas terperinci itu. Meskipun tiap mazhab beda-beda, makanya penting belajar pakai mazhab tertentu ya supaya kada tidak bingung. Tapi yang jelas belajar fikih itu ketentuannya begitu. Nah bayangkan kalau ada yang mengajari fikih, mengajari wudhu begini. Wudhu sesuai Nabi itu begini loh, langkahnya dari A sampai Z itu begini. Jadi penjelasannya begini. Satu membaca misalnya gitu ya. Satu membaca Bismillah. Dua, dia jelaskan tata cara wudhu ala Nabi. Terlihat bagus kan ya. Tapi tidak dijelaskan dari semua tata cara itu apakah semuanya wajib dikerjakan atau ada sesuatu yang boleh kita tidak kerjakan. Dan tambah membingungkan lagi nanti kalau dia mengikuti dua ustadz yang menjelaskan tata cara wudhu ala Nabi, tapi penjelasannya berbeda. Satu dia bingung Nabi yang mana ini, apakah Nabinya ada dua gitu. Yang kedua, bingung dia nanti bagaimana. Dan saya pernah ketemu orang yang mengaku begitu. Tapi dalam kasus salat gitu. Ya katakan Ustadz A mengatakan begini, Ustadz B mengatakan begini, saya bingung ini yang mana yang harus dikerjakan gitu. Itu. Dan itu menunjukkan pembelajaran fikihnya tidak standar. Tidak standar sesuai fikih. Mengapa tidak standar sesuai fikih? Tidak ada penjelasan mana yang kalau ditinggalkan itu membatalkan wudhu, mana yang kalau ditinggalkan tidak membatalkan wudhu dan seterusnya tadi. Baik kembali. Nah hukum syar'i mempelajari fikih ada tiga. Para ulama katakan ada tiga. Yang pertama wajib ain. Apa itu wajib ain atau wujub aini? Yaitu sesuatu yang jika sesuatu yang kalau seseorang tidak mempelajarinya maka ia berdosa. Ya. Seseorang yang tidak mempelajarinya maka ia berdosa. Ya. Setiap muslim mukallaf. Seseorang yang memiliki waktu untuk mempelajarinya ya, memiliki waktu untuk mempelajarinya. Waktu ini maksudnya ya kalau ada orang baru masuk Islam belum mempelajari ini ya memang belum waktunya kan dia baru masuk Islam gitu. Tapi setelah itu dia wajib mempelajarinya. Tapi ketika dia baru masuk Islam, dia belum tahu itu dimaklumi, diberi uzur. Tapi kalau waktunya sudah 1 tahun setelah masuk Islam, 2 tahun setelah masuk Islam, belum mempelajari juga, berarti uzurnya sudah hilang gitu. Berarti dia terkena dosa gitu misalnya. Nah, apa bagian fikih yang wajib ain dipelajari oleh setiap muslim mukallaf? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal muamalati wal munakahah. Beliau sebutkan ini. Pada perkara-perkara yang sahnya ibadah, muamalah dan pernikahan tergantung padanya. Dan wajib ain ini tiap orang beda-beda sesuai keadaannya. Contohnya salat. Nah, wajib belajar fikih salat agar salat kita sah pada setiap orang yang memang sudah diwajibkan untuk salat, yaitu orang-orang yang apa namanya orang-orang yang sudah mukallaf, ya, sudah baligh. Maka dia wajib belajar fikih salat agar salatnya benar. Puasa Ramadan itu wajib ainnya baru ketika menjelang Ramadan. Jadi kalau seseorang baligh bulan Safar, ya, baligh bulan Safar atau masuk Islam bulan Safar,
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya itu masih belum sampai wajib ain. Wajib ain mungkin ya bulan Sya'ban gitu atau mendekati Ramadan, dia wajib ain. Supaya apa? Supaya ketika masuk Ramadan dia puasa sesuai dengan ketentuan syariat. Paham ya? Nah, kemudian zakat. Orang yang wajib belajar fikih zakat adalah orang yang memang sudah memiliki harta, mencapai nisab dan sudah wajib zakat baginya. Jadi mohon maaf yang tidak mampu, tidak wajib belajar fikih zakat. Tidak wajib belajar fikih zakat. Demikian juga haji. Siapa sih yang wajib belajar fikih haji? Yang wajib belajar fikih haji adalah orang yang memang akan berangkat haji. Orang yang akan berangkat haji. Muamalah. Ya muamalah tergantung muamalahnya. Kalau jual beli ya setiap orang yang akan bertransaksi jual beli wajib tahu gitu. Kemudian mudharabah, gitu, qirat dalam mazhab Syafi'i. Akad ini ya, permodalan usaha gitu. Nah, siapa yang wajib mempelajarinya? Ya orang yang akan memberikan modal atau orang yang akan mendapatkan modal usaha. Mereka lah yang wajib belajar. Pernikahan, siapa yang wajib belajar? Yang mau kawin. Ya. Yang masih muda ya, belum wajib belajar. Kayak anak saya misalnya belum wajib belajar. Meskipun kalau mau belajar boleh-boleh juga ya. Tapi yang wajib ain belajar adalah orang yang mau nikah. Besok kan nggak ada sempat ya. Sebulan lagi dia nikah, maka dia wajib belajar fikih nikah. Sejak akad nikah, ya belajar akad nikah gitu ya. Bagaimana syarat-syarat sah akad nikah sampai tentang hukum-hukum seputar keluarga yang akan menjadi tanggungan atau tanggungan kewajiban dia. Itulah wajib ain ya. Itulah wajib ain. Di luar itu tidak sampai wajib ain. Termasuk fikih sholat juga wajib ain itu adalah sesuatu yang tergantung, yang sahnya sholat tergantung padanya. Makanya dia tidak wajib belajar perbedaan pendapat ulama dalam fikih sholat. Dia juga tidak wajib belajar perincian-perincian detail tentang fikih sholat yang itu ranahnya mufti. Ranahnya mereka wajib ain tadi adalah sampai dia sholatnya itu sah. Bagaimana sujud yang seharusnya dalam mazhab tertentu misalnya. Nah selama dia tahu sujud yang seharusnya, maka dia sudah melaksanakan kewajiban ainnya. Meskipun dia belum paham dalilnya. Meskipun dia tidak mengerti taklilnya, alasannya, dan seterusnya. Itu wajib ain. Karena itu sebenarnya ilmu fikih yang wajib ain itu tidak banyak. Tidak banyak. Dan bisa dipelajari dengan sangat cepat. Jadi kalau mau dibuat daurah, 2-3 hari sudah selesai. Asal paham ya. Penyampaiannya 2-3 hari selesai gitu. Uh, tapi ya fahamnya wallahu a'lam ya. Tapi insya Allah tidak terlalu susah juga ya. Asal diajarkan sesuai dengan ketentuan seharusnya insya Allah tidak susah. Nah kemudian berikutnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa bedanya wajib ain dengan wajib kifayah? Perbedaan utamanya adalah siapa yang diwajibkan. Wajib ain yang diwajibkan adalah setiap muslim mukallaf. Wajib kifayah yang diwajibkan adalah umat sebagai sebagai umat gitu, bukan individu. Misal memandikan jenazah itu kan wajib kifayah ya hukumnya ya. Siapa yang diwajibkan memandikan jenazah? Ya umat Islam. Selama sudah ada yang memandikan jenazah, maka yang lain tidak wajib lagi memandikan jenazah. Bahkan tidak perlu. Ya. Demikian juga sholat jenazah. Sholat jenazah siapa yang wajib? Ya selama ada orang yang sudah bisa menyolatkan maka sudah cukup. Sisanya itu keutamaan gitu. Tapi sebenarnya kewajiban fardu kifayahnya sudah gugur. Meskipun sholatnya tetap disebut fardu kifayah ya. Tapi kewajiban dia sebenarnya sudah gugur gitu. Nah itu wajib kifayah itu begitu. Yang dibutuhkan adalah terwujudnya ia di tengah-tengah umat Islam. Nah konteks wajib kifayah ini adalah adanya orang-orang fakih, orang-orang alim yang bisa memberi fatwa hukum di tengah-tengah umat. Berarti dia perlu belajar fikihnya dan juga belajar alat-alatnya ya, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, lughah, nahwu, sharaf dan lain-lain. Nah, itu yang wajib dia pelajari. Nah, di sini dikatakan fi mazada ala zalika. Pada bagian-bagian yang lebih daripada yang wajib ain tadi. Ila hingga sampai bulughi darajatil fatwa. Hingga sampai derajat bisa berfatwa. Ya. Ini panjang sebenarnya pembahasan tapi kita tidak usah panjang-panjangi. Artinya sampai dia bisa menjawab pertanyaan umat. Syekh, apa hukumnya kripto?
Wajib ada syekh yang bisa, wajib ada syekh, ustadz, kiai yang bisa menjelaskan itu sesuai ketentuan syariat yang benar. Harus ada. Apa hukumnya tadi buzzer gitu ya? Eh, apa hukumnya apa menjaga keamanan Israel gitu. Nah, ini update sekali kan. Itu hukumnya apa gitu? Apa hukumnya pemimpin terlibat dalam menjaga keamanan Israel gitu? Nah itu harus ada yang bisa menjawab gitu. Harus ada yang bisa menjelaskan. Nah maka fardu kifayah di tengah umat wajib ada ahli pakar seperti itu. Ini mirip dengan kedokteran juga ya. Apa sih penyakit yang banyak saat ini ya penyakit dalam gitu, jantung. Maka wajib ada spesialis jantung, wajib ada spesialis penyakit dalam, wajib ada spesialis paru atau apapun itu gitu. Wajib ada. Tapi apakah setiap kita muslim wajib jadi spesialis? Sakit kepala semua kalau kita spesialis semua gitu. Pertama belajarnya susah, bayarnya mahal, dan kalau semuanya spesialis jantung, siapa yang berhuma? Ya kan? Siapa yang ahli di bidang yang lain? Makanya begitu. Termasuk ilmu agama juga begitu. Ilmu agama juga begitu. Nah, ini wajib kifayah. Di atas itu, artinya kalau seseorang sudah mencapai derajat fatwa, maka tabahur lebih daripada itu tidak sampai wajib. Hukumnya cuma nadeb, mandub. Hukumnya cuma dianjurkan. Mengapa nadeb? Karena ilmu syar'i itu sebanyak apapun tidak menimbulkan doror, tidak menimbulkan bahaya. Makanya tetap dianjurkan, tetap berpahala. Sedalam apapun gitu. Dia pelajari. Tapi kalau umat belum membutuhkan itu, tidak sampai wajib kifayah. Ya, tidak sampai wajib kifayah. Tapi ya bagus-bagus saja gitu ya. Bagus-bagus saja. Baik, itulah hukum syar'i dan ini perlu difahami oleh setiap kita. Jadi ada ilmu agama yang wajib dipelajari oleh semua orang, apapun profesinya, apapun kepakaran keilmuannya, apapun eh, pekerjaannya dan seterusnya. Wajib semuanya mempelajari itu. Ada juga yang memerlukan takhasus, ya, konsentrasi keilmuan, spesialisasi. Disitulah perbedaan antara orang yang belajar agama secara mendalam dengan orang yang belajar agama pada batas agar dia bisa beramal dengan agama itu dengan benar. Dan memang dua posisi ini sama-sama ada dan tidak ada yang berdosa ya. Orang awam itu belum tentu apa kalah mulia daripada orang alim karena kemuliaan itu bukan masalah ilmu, kemuliaan itu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma tanggung jawab keilmuan tetap ada gitu. Yang alim punya potensi untuk menjadi tinggi di sisi Allah kalau dia ilmunya dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat dan dia amalkan ilmunya. Orang awam dia bisa bermanfaat dalam bidang yang lain, dalam bidang yang lain. Gitulah. Lanjut terakhir. ونسبته إلى سائر العلوم المضايرة لها Iya. وقدره فوقانه على سائر العلوم ووالئه المرأة مجتهدون. Baik. Nisbatuhu ila sairil ulum ya. Nisbatnya, keterkaitannya, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain al-mughayaratu laha dikatakan di sini. Berbeda. Maksudnya pos pembahasannya berbeda-beda, kamarnya beda. Ilmu fikih kamarnya ini, ilmu hadis kamarnya ini, ilmu tafsir kamarnya ini, usul fikih kamarnya ini. Masing-masing ada pembahasannya yang berbeda-beda. Temanya beda-beda gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan kalau dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dia melihat dari sisi yang lain, yantasibu ilal ulumi syar'iyyah, nisbatuhu yantasibu ilal ulumi syar'iyyah. Dia masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu syar'i. Itu jelas ya. Jadi dia rumpun ilmu-ilmu syar'i sehingga semua ilmu syar'i satu rumpun. Tapi kalau bicara pembahasan secara spesifik, maka setiap cabang ilmu itu berbeda gitu. Ada kekhasan pembahasan fikih, ada kekhasan pembahasan ilmu hadis, ada kekhasan pembahasan nahwu dan seterusnya. Bahkan kepakarannya pun beda. Nah, ini yang di negeri kita jarang diperhatikan ya, apalagi di masyarakat umum ya. Kalau di kampus mungkin masih mending. Cuma itu pun juga paling dilihat dari pendidikan formalnya biasanya kan. Kepakaran di bidang apa gitu. Biasanya di pendidikan formalnya paling tidak.
Tapi masih mending. Di masyarakat umum kan tidak. Ya. Pokoknya kalau sudah dipanggil ustadz tuh pakar semua, ahli semua. Eh, dan tidak jelas gitu siapapun pokoknya ustadz ceramah apa terserah gitu. Yang penting pian bisa menghadirkan jamaah yang banyak gitu. Jadi bukan kepakaran yang diperhatikan, bukan kepakaran yang diperhatikan. Padahal perlu kepakaran gitu. Ahli fikih ya berarti membahasnya fikih, ahli hadis membahasnya hadis. Para ulama dulu begitu. Di beberapa negeri Islam yang lain kayak Saudi, Mesir ya yang kuat keilmuannya ya kajiannya begitu gitu. Nah di kita kan mungkin paling begitu ya di kampus atau di pesantren gitu ya. Itu pun juga bisa jadi tidak ideal. Kalau di masyarakat umum sudah tidak jelas, sudah tidak jelas. Jadi pokoknya apa saja dibahas gitu. Sehingga kadang-kadang lompat pagar ya pembahasannya. Baik wa fadluhu keutamaan ilmu fikih fawaqanuhu ala sairil ulum di atas dari cabang ilmu yang lain. Karena ia membahas af'alul mukallafin, ia membahas halal haram. Nah di At-Taqriratus Sadidah dikatakan begini. Annahu afdalul ulum ba'da ilmi tauhid. Dia adalah ilmu paling utama setelah ilmu tauhid. Karena apa? Karena fikih tidak ada manfaatnya tanpa tauhid. Untuk apa kita belajar sholat kalau kita tidak tahu Allah? Kalau kita tidak mengakui eksistensi Allah gitu. Itu kan posisinya ya. Jadi setelah ilmu tauhid paling atas, nanti berikutnya adalah ilmu fikih menurut mereka. Ya. Cuma kalau antum temukan Mabadi Asyarah ini misalnya membahas ilmu tafsir, em, penulisnya juga kadang mengatakan ya ilmu tafsir adalah ilmu yang paling utama karena ia membahas kalam Allah gitu, Al-Qur'an ya. Sama lah begitu ya. Ini ya, anu, ya, kebanggaan masing-masing ahli ya, sesuai bidangnya gitu. Kan susah ya. Apa mana yang lebih utama gitu. Kedokteran atau arsitektur ya. Kata arsitek arsitek lah. Kalau tanpa apa kalau tidak ada arsitek, dokter mau praktek di mana? Nanti roboh rumah anunya, bangunannya gitu ya. Kata kata dokter kedokteran ya kedokteran yang utama gitu. Arsitek kalau sakit maunya mau kemana gitu. Ya kan begitulah. Kemudian yang terakhir wadi'uhu, peletak ilmu ini. Humul a'immatul mujtahidun. Mereka adalah para imam mujtahid. Di At-Taqriratus Sadidah ada penjelasan agak lebih dan awal ulama yang paling pertama kali mengimlakkan ya, yang mendiktekan ilmu fikih dikatakan di sini adalah Imam Zain ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Imam Zaid lagi. Imam Zaid apa? Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Husain. Tahu ya? Tahu Imam Zaid bin Ali bin Husain. Pamannya Imam Ja'far. Tahu? Tahu tidak? Ini pendiri mazhab Zaidiyah. Pendiri mazhab Zaidiyah. Ayahnya adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Kakeknya adalah Husain bin Ali. Um, Nah ini yang pertama kali kata beliau sini. Yang pertama kali mengimlakkan fikih. Kemudian orang yang pertama kali um, menulis yang pertama kali menulis kitab fikih adalah murid dari Imam Zaid yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit. Nah itulah yang pertama kali. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang masuk ke grup WhatsApp ya saya coba bacakan dulu ya. Nanti setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan lagi kalau sempat kita akan baik, saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud saling bertentangan antar dalil sehingga ada yang menjamak, ada yang mengambil ini materi sebelumnya. Ada yang mengambil yang kuat secara sanad dan sebagainya. Padahal Allah berfirman, sekiranya Al-Quran itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Mohon penjelasannya. Baik, ya jadi ta'arud, para ulama mengatakan ta'arud, em, apa namanya ta'arud antar dalil yang sering dibahas oleh para ulama usul fikih. Ini pembahasannya usul fikih. Ya. Itu ta'arud
indan nazir ya. Ta'arud indal ulama. Pertentangan dalil menurut kacamata ulama. Artinya karena kelemahan manusia dalam memahami nas-nas syar'i, terlihat bagi mereka ada pertentangan. Terlihat pada mereka ada pertentangan. Dan ini ya karena wahyu tidak lagi turun, maka tugas mereka lah untuk mengatasinya. Seandainya wahyu turun kan tinggal nanya kan ke Nabi gitu. Dan kalau Nabi belum tahu jawabannya ya tinggal tanya kan ke Allah. Tapi kan kita tidak bisa lagi begitu. Setelah Nabi wafat itu tidak ada lagi gitu. Privilege itu sudah tidak ada lagi. Maka tugas ulama menjelaskan. Dan ulama tidak menerima wahyu. Ulama bisa melakukan ijtihad. Maka mereka berupaya semaksimal mungkin mengatasi hal-hal yang terlihat bertentangan tadi. Hal-hal yang terlihat bertentangan menurut mereka. Makanya mereka membuat ketentuannya menurut jumhur satu jama' dulu. Mengamalkan seluruh dalil dulu. Karena apa? Pada dasarnya kewajiban kita adalah seluruh dalil itu diamalkan. Jadi selama masih mungkin dicari cara untuk mengamalkan semua dalil, wajib diamalkan semua dalil. Baru nanti nasakh, baru tarjih dan seterusnya. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena konteksnya ini adalah bahwa seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, akan terjadi inkonsistensi gitu. Akan terjadi kerancuan-kerancuan yang tidak bisa diselesaikan. Dan itu tidak ada. Kita bisa baca itu dalam pembahasan tafsir, cara hadis segala macam, semuanya bisa dijelaskan gitu. Berbagai cabang ilmu telah disusun oleh para ulama untuk menjelaskan semua, untuk menunjukkan konsistensi, untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan bahkan sisi i'jaz dari kalam Allah. Nah, adapun ta'arud tadi ya kelemahan dalam menyimpulkan hukum. Dan ta'arud itu pun juga konteksnya kan hukum ya. Hukum syar'i gitu. Yang memang sejak awal dalam pembahasan usul fikih itu ranahnya zonniyat gitu. Ranahnya zonniyat sehingga bisa difahami secara berbeda. Ya itulah mungkin jawaban singkatnya ya. Pertanyaan kedua, ada dua pertanyaan ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan fikih dengan syariat? Ana pernah baca bahwa fikih sifatnya zonni, sedangkan syariat sifatnya qat'i. Syariat adalah seluruh aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, baik yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, muamalah, dan seterusnya, maupun akhlak. Timbul pertanyaan jika itu makna dari syariat, lalu kenapa ada perkataan seluruh para nabi membawa akidah yang sama namun syariatnya berbeda, sedangkan akidah adalah bagian dari syariat. Jawabannya sederhana saja. Um, Memang para ulama mendefinisikan syariat dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan syariat adalah semua yang disyariatkan oleh Allah berupa agama. Jadi syariat itu apa? Ya agama gitu. Asy-syari'ah ya din gitu. Syariat itu adalah agama. Karena syariat itu agama maka mencakup akidah, mencakup amaliyah dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah dinyatakan tadi syariat itu mencakup semuanya gitu. Sedangkan fikih fokus pada hukum-hukum amaliyah. Perbedaannya di sisi itu, dari sisi itu. Tapi ada juga ulama yang membedakan antara syariah dengan din. Sehingga mereka katakan Islam, akidah, wa syariah. Islam itu akidah dan syariah. Nah, maka pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa syariat dengan akidah itu dua hal yang berbeda. Berarti apa? Akidah itu hal-hal yang wajib diyakini, syariat itu yang terkait dengan hukum-hukum syariat kepada kita gitu. Kaitannya dengan amal, dan itulah konteks pernyataan seluruh nabi membawa akidah yang sama namun syariatnya beda di situ gitu. Jadi akidahnya tentang keesaan Allah dan seterusnya itu sama, tapi ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan peribadatan dan seterusnya itu beda-beda di sisi itu. Jadi tergantung konteks pendefinisiannya para ulama bagaimana. Kemudian juga tadi tentang fikih zonni, syariat qat'i. Sebagian ulama menjelaskan begini, apa sih perbedaan antara syariat dengan fikih? Ya. Meskipun sebenarnya dari satu sisi bisa dikatakan sama, gitu. Bisa dikatakan sama. Tapi kalaupun kita katakan beda, bedanya adalah syariat itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan fikih itu adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu. Maka syariat itu pasti benar, sedangkan fikih ijtihadi itu mungkin benar, mungkin salah.
Saya ada materi khusus tentang ini, tentang sisi ilahi dan sisi basyari dari fikih Islam ya. Supaya kita tetap menjaga kesakralan fikih karena ada sisi ilahinya, tapi juga tetap bisa toleran terhadap perbedaan fikih karena ada sisi basyarinya. Saya ada materi khusus tentang itu, bagi yang mau mendalami bisa menyimaknya. Itu mungkin. Di sini ada yang mau menanggapi, bertanya? Mau habis waktu gitu ya. Eh, yang online kalau ada juga bisa ditulis di chat mungkin ya. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau ada silakan satu aja tapi supaya sempat kita. Ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada yang masih mau bertanya bisa ajukan nanti di grup WhatsApp. Jadi insya Allah akan saya tanggapi di pertemuan berikutnya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi. Nanti saya share ini ya jadwal kita, karena ada masa libur nanti terutama di Ramadan dan Idul Fitri. Eh, Nanti kita share nanti. Insya Allah di jadwal yang tertulis masuk, insya Allah masuk ya. Kecuali kalau saya ada uzur. Baik demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.